Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. 10 orang Arsenal sanggup menahan City yang dibantu oleh wasit dengan skor 2-2 di Etihad Stadium. Tepatkah keputusan wasit yang sudah menerima amplop tebal dengan mengusir Trossard di babak pertama? Langsung aja kita bahas di The Derby. Halo Dodi, jumpa lagi dalam bukan ngomong podcast kan Derby bersama Rexona, lanjut terus. Tepuk tangan dulu dong. Opening udah framing sih anjing. Kacau banget anjir. Opening kita terlalu mainstream. Harus kita bumbu-bumbuin. Yoi, karena juga tadi habis berlangsung laga yang panas. Ada kartu merah, ada gol akhir. Dia bete banget tadi. Pas Sofer dia bilang, sebel banget gua. Ini Arsenalku gitu kan. Terus pas lagi City unggul kan, gol duluan kan. Gua ngejinx dia tuh udah bete banget. Dia mulai songong. Kan udah bilang 3 kali terakhir ngejinx, 3 kali dia kalah. Tidak kalah my friend. Tadi malam tuh tidak kalah. Imbang aja tidak kalah my friend. Imbang lawan 10 orang di kandang sendiri ya. Itu hilang 2 poin lah itu tim amplop. Ya tapi 116 bridge itu. Tahan dulu debatnya. Gue juga mau ngingetin lagi buat Dodi untuk kalian merequest bro atau babe of the month versi kalian di kolom komen nanti yang sesuai sama waktunya, sama budgetnya, dan juga sama relate sama kita bakal kita undang dalam segmen Bro atau Babe of the Month. Dan juga pastinya kita lagi dalam proses juga untuk berkomunikasi dengan Rexona karena juga ada main timnas yang mungkin kita undang juga ke sini ya Nif ya. Betul. Menunggu waktunya dan juga jadwal dari Rexona pastinya ya. Tapi kok jernih banget muka lu Ji. Oh ini 4K. Ini 4K coy. Wow. 4K. Tapi audionya semoga 4K juga ya. Kita Kita masuk ke segmen pertama, gemuruh sosial media. Ini yang pertama lagi rame ya karena akhirnya Venezia bersama Bang Jai akhirnya mendapatkan poin pertamanya di Serie A. Poin kemenangan ya, bukan poin 1 poin tapi 3 poin seusai menang lawan apa nih? Genoa 2-0. Dan ini Jess juga dipuji atas penampilan apik di lini belakang. Dia bikin 1 blok krusial di menit akhir yang bikin timnya clean sheet. Jadi ini penting banget buat back, nggak cuma menang tapi juga timnya clean sheet tuh nih. Ya. Bangga lah ya, akhirnya ada pemain Indonesia pertama yang mencatatkan kemenangan di Serie A nih. Ji, belilah Ji Inter Ji. Ini Jesus Ji. Iya. Pelan-pelan. Yeah. Sebenarnya katanya dia sempat diincar sama Torino sama di musim panas kemarin kan. Tapi gue rasa bukan nggak mungkin besok di musim panas depan dia bakal diincar tim yang minimal papan tengah dulu lah. Ya, tapi Inter juga butuh back sih ya. Kalau konsisten. Tapi kayaknya konsisten sih. Karena so far di Serie B pun dia paling konsisten dia di back. Sekarang pun dari 4 pekan pertama dia juga paling konsisten. Oke, ini juga dari yang gemuruh sosial media lainnya. Ini yang tadi malam baru ramai sosial media ramaikan keputusan wasit asal Inggris Michael Oliver yang memberikan kartu kuning kedua untuk Leandro Trossard di akhir babak pertama di laga lawan City. Jadi emang tolol aja emang Trossard ini memang tolol. Jadi Oliver sudah mengusir 7 pemain Arsenal sepanjang karirnya yang terbanyak dibanding pemain dari klub lain. Apakah keputusan ini tepat? Lebih dalamnya kita akan bahas di segmen in-depth ya. Nanti pasti akan perpanjangan debatnya akan di tempat lain. Nah sebelum kita ke segmen in-depth, gue mau ajak kalian buat belanja Rexona Man Ice Cool baru yang berikan perlindungan 72 jam. Segar dingin non-stop dengan wangi juara. Langsung aja check out di TikTok Shop gue sekarang karena pasti akan ada promo-promo spesial untuk para domba atau bisa langsung klik pin di komen, klik link di pin komen di bawah ini. Oke? Oke, kita mulai dari segmen in-depth. Nanti kalau yang nunggu-nunggu tadi perdebatan kartu merahnya nanti ya kita simpan buat belakangan. Kita mulai dulu dari timku. Ada
hasil 0-0 aja tak dibahas. Manchester United mau menang, mau kalah, mau imbang gak ada gol, tetap Nggak, gua- pasti menarik dibahas. Sebelum lu lanjut, gue mau update Hanif. Apa? Barca cetak gol lagi 1-5. Anjing. Udah menang lah. Ramai lah itu udah. Villarreal. Bantai. 1-5 10 menit Enggak, itu karena lagi. di Villarreal ada back MU, Bailey. Ya gitulah jumlah MU lah. Jadi MU lawan Crystal Palace ini masih nggak konsisten dengan torehan hasil akhir, nggak bisa menang walaupun banyak peluang sejak babak pertama, dan justru yang menjadi framingnya adalah ada apa antara dengan Ten Hag dan Rashford yang membuat Ten Hag pun emosi after matchnya di presscon, bahkan dia langsung menjawab ya, katanya mulai diisukan ini kayaknya Rashford udah mulai jelek, akhirnya dicadangkan, dan mungkin udah ada ketidakpercayaan dari seorang Ten Hag kepada Rabbit Rashford. yang bilang ya. Ya, Iya, menurut Redknapp. gua. Jadi Iya. lebih kepada ini kan, katanya kan habis yang apa ya? Habis Dia cetak Redknapp ya? 2 gol di 2 pertandingan, Iya, jadi kok gini. dicadangin. Jadi katanya abis dugem atau apa, jadi kayak ada, dia mempertanyakan nggak mungkin ada pemain yang sedang dalam top form di mana pas Iya, lawan Carabao Cup dia cetak gol, Ya. pertandingan sebelumnya juga cetak gol, tiba-tiba dicadangin. Ya. Gitu, pasti ada sesuatu gitu, dan itu yang kita nggak tahu, di si Redknapp bilang gitu Ya, kan. Jamie Redknapp. Ya, ini ada yang visi nih gitu. Nah, akhirnya Ten Hag menerimanya dengan tidak Ya, emosi dia. emosi lah. Ini apa sih lo? Gue Iya. emang rotasi doang. Iya. Kenapa lu bikin-bikin gitu? Iya. Nah, biasa lah pandit Inggris. Jamie Redknapp udah mulai gak laku soalnya kalah sama pandit lainnya. Dibelain mulu Ten Hag kayaknya. Jadi Koci harus, ya. harus dibakar-bakar, dikompor-kompor sama pandit Inggris. Ya kalau nggak ada berita kan. Tapi kalau lo coach sebagai pelatih, aneh gak sih lo melihat ada pemain yang lagi pemain utama lagi nyetak gol terus, dia lagi butuh menang nih pasca belum menang-menang terus kan? Dia cetak gol, untuk gue justru lu kardus dan tolol kayak Jamie Redknapp ini. Lu cetak gol tapi main jelek. Ya. Jadi wajar aja di rotasi. Iya. Selain Ya. cetak gol kan gak ada value-nya lagi. Dan rada aneh ya, kemarin itu kan semua orang menyuarakan Rashford main jelek, kenapa nggak pernah dicadangin? Giliran Iya. dicadangin dibikin Betul. spekulasi. Iya, itulah makanya Iya. kan yang agak aneh memang Itulah selalu. kalau kerja di MU ya, whatever you do kena bully. Iya. Itulah pressure-nya buat MU tuh apapun menjadi bahan berita kan. Tapi lu gimana ngeliat dari laganya ini lawan Crystal Palace yang dia punya banyak peluang tapi nggak bisa decisive. My friend, Hmm. dengerin. Iya. Kemarin itu gue sibuk di Solo dan Semarang Anjing, gue seharian. lupa dia. Jadi gue gak nonton match sama sekali. Jadi gue gak mau sok tahu juga. Iya. Gue gak nonton. Lu nonton gak nih? Lu gak nonton juga? Gue nonton highlights. Gue ngomong nih anjing nih. Pandit highlights. Gue nonton highlights. Karena ngapain gue nonton MU? Mending gue nonton Juve. Tapi yang gue pertanyakan gitu kan, kalau Ten Hag ini itu selalu adalah ada beberapa orang yang mungkin dia selalu favoritin lah gitu, Darling ya, darling Ten Hag lah darling gitu. Nah misalnya contoh nih, kalau Bruno main jelek, Sampah nih kemarin anjing. jarang diganti. Nah sama kayak Martinelli. Nah, jarang, maksud gue kan sebenarnya ada Mason Tapi Mount ya. Martinelli tadi ininya impactnya bagus tadi malam loh. Apaan? Lah kan golnya dari dia Lari-lari itu yang doang. golnya Calafiori. Ya kan Iya. asisnya dia. Ya lah asis kayak gitu anjing. Ya, tapi itu emang gol. Kardus juga Emang lu. Iya. skill Calafiori sih itu. Ya itu maksud gue ngeliatin, maksud gue ada favoritism lah gitu, karena ya dia main jelek main ini tetap main gitu Ji, main Iya, jelek iya. main apa. Nah, sementara ketika Rashford yang kayak gitu nadanya berbeda gitu, Iya, orang-orang kan lebih menyerang ya, tapi kenapa Bruno enggak gitu. Itu sih mungkin yang jadi apa takeaways ya. Cuman kalau misalnya lawan tim kayak Palace lu 0-0 ya Terus sih. normal-normal aja menurut gua. Karena kan Palace ya sering ngagetin gitu. Palace Ji. tahun lalu, Palace yang tahun ini menurut gue beda Tahun ini banget kurang. sih. Walaupun Tapi dia bilang mungkin katanya mereka pelatihnya lagi bagus berkembang ya. ya. Cuman Karena- menurut gue dengan kekurangan banyak pemain yang dijual kayak Olise, terus Ya. juga kemarin siapa yang back kirinya tuh cabut juga. Jadi memang akhirnya kekurangan kualitas lah. Cuman ya itu gue sih justru kalau kemarin banyak yang nanya, Bang lu Ten Hag out gak dengan gak menang kayak, justru gini adalah one of those games yang menurut gue mainnya bagus di game ini ya. Gue muji Banyak yang bilang main mainnya bagus. bagus, tapi yang baik lagi justru yang dari sini ya kualitas efektivitas, tapi di satu sisi kipernya lagi bagus. Tapi secara Kipernya permainan Palace. si Dean Henderson kan mantan kiper MU lagi bagus tadi malam. Tapi yang gue sayangkan adalah pergantian pemain Ten Hag yang menurut gue salah di sana kemarin, karena
Zirkzee yang menjadi pemantul dan link up-nya bagus justru diganti seorang Marcus Rashford lagi-lagi yang masuk yang nggak ada kontribusi sama sekali. Bruno main jelek banget di 90 menit nggak diganti sama sekali. Padahal ada Mason Mount di sana, ada Ugarte di sana yang bisa jadi DMF. Eriksennya naik ke nomor 10, itu yang menurut gue agak aneh. Tapi di luar itu gue justru apresiasi sama permainan MU yang tahun lalu kan sama Palace kalah kan, kalah cukup telak. Nah menurut gue ini udah ada sedikit dari cara permainannya, tapi baik lagi ya ini dari sisi decisive-nya belum ada di sana. Ya semoga minggu depan kalau kata coach kan lo main bagus, kalau lo bisa main bagus terus aja, pelan-pelan kemenangan akan datang. Ya semoga kalau main bagus minggu depan ya menangnya juga gitu. Arsenal main jelek aja dapat 1 poin. Enggak lah. Anjing. Arsenal nggak main jelek coach kan dia 10 orang Oh, loh bayangin. Arsenal dikerjain aja dapat 1 poin. Alah parkir tank anjing. Oke dari MU kita pindah nih ke City Arsenal yang memang mereka ada live reaction-nya, tapi kita mulai dulu dari kartu merah nih dari Trossard. Menurut lo layak atau tidak layak sebagai layak aja, gerasa kerusuk anjir mainnya. Ternyata bentar. Gue kira itu pelanggaran pasti. Iya. Ternyata kartu kuning bukan untuk pelanggaran. Ini delay. Tapi untuk Buang delaying. Iya kan dari Tapi pemain City 2 kali delaying juga nggak dikasih gitu loh. Doku ya. Itu siapa Doku. lagi ya? Iya kan dikasih juga masih kartu kuning. Kalau dia emang udah 2 kartu kuning ya. Betul. Iya. Cuman yang justru yang gue pertanyakan kartu merah pertama. Maksudnya kartu kuning pertama. Ya kartu kuning pertama kan karena emang dia foul ini kan kasar kan. Kan emang Ya game enggak selalu kuning kali. ya justru karena enggak coach karena ada presedensnya. Dari kick off pertama main Arsenal tuh udah kasar. Pertama dari yang Havertz ngebody Rodri ya. Enggak, itu enggak Ya itu kasar. mempengaruhi psikologi lah. Karena approach-nya tuh udah approach physical contact yang kenceng banget berkali-kali. Jadi harus ada warning dari begitulah. wasit. Itu kan cyber. Iya gimana ceritanya? Kalau nggak salah itu Kalau kartu kuning kasar pertamanya cyber yang ya. waktu transisi counternya City terus dia pelanggaran kan Trossard kan, Iya. yang akhirnya bikin kartu kuning pertama kan. Iya. Ya kalau emang situasinya lagi counter sih emang menurut gue wajar kuning. Itu Tapi yang awal Enggak, itu pertandingan kartu agak- merah mah given lah. Enggak, menurut gua there's no debate on the red card. Enggak. Emang udah give, emang tololnya kan lu sendiri yang bilang. Iya, dia kalau dia kayak tukang sayur, anjir. Cuman gue nggak permasalahkan kartu kedua. Iya. Tapi kalau seandainya dia untuk delay itu gue permasalahkan. Karena gue pikir untuk pelanggaran. enggak pelanggaran juga kan Nggak sebenarnya. dikasih. ya Tidak. kalau tadi sih dari yang Twitter Premier League katanya tuh kuning keduanya untuk delay. Nah itu. Ya delay mah semua delay pemain Arsenal. Tapi Ya, ya pemain Arsenal, pemain kayak pemain City nggak delay. My friend, kalau lu lihat guling-gulingnya, lu tuh ekstra kalau di pertandingan kemarin. Semua tiba-tiba capek. Itu dalam koridor pertandingan bahwa lu boleh dapat treatment kalau lu cedera. Enggak gini. Tadi kalau lo mau ngomong kayak itu, gue point out satu hal yang menurut gue sangat-sangat nggak fair buat City di pertandingan kemarin. Apa? Itu yang ketika siapa Martinelli atau siapa gitu dibuang kan bolanya, Iya. dibuang karena Timber yang Timber di menit akhir bola dibuang ya, bola dibuang ke Depan lah. sisi kiri. Iya. Itu belum out my friend. Itu belum out. Itu si pemain City ngambil. Tapi medisnya Arsenal udah masuk. Itu harusnya nggak boleh. Mati dulu lah. Tapi sama Mati dulu nggak bisa. Enggak sama wasit udah disuruh masuk. Enggak Koci. Karena Cuman Timber sengaja aja nendang. enggak bisa begitu. Yang nendang bukan Timber. Timber tuh udah ini. Siapapun pokoknya loh kan Enggak. diperbolehkan sama wasit masuk. Jadi dia masuk belum lah. dikasih sama wasit masuknya. Sudah kalau enggak boleh masuk Astaga, dia. Koci lu batu banget. Belum orang dia masuk Nah, dulu. coba cari replaynya anjir. Lihat replaynya. Gua lupa Ini itu. sama kayak kejadian City sama Juve Napoli pertandingan kemarin. Sampah Back anjing, pass dia anjing. bawa lagi. Itu game- Juve. Enggak, itu game sama. sampah, anjing. Ini sama-sama keputusan kontroversial dari wasit. Back pass dibiarin. itu Nggak bisa, karena gue nggak Coach. nonton, jadi gue bilang mungkin nggak ada intensi sengaja. Enggak ada, bukan nggak ada intensi sengaja, orang sengaja back pass. Makanya itu gua nggak kontroversi. nonton, Ini emang kalau keputusan ke dia nih ya. Enggak. ya. Ini Nggak, gue cuma di luar nonton itu- Barca lagi 5-1. Anjing apa Barca lagi. Di luar itu game Juve Napoli boring sih anjing. Ya emang gak jelas. Gak ada peluang-peluang matengnya. Nih tau gak ya boring gara-gara pemain dia nih. Tunggup Mendes. Ya, justru Juve ketipu beli dia 60 juta. Tapi di luar dari kartu merah, keputusan akhirnya Saka diganti sama Bernat, lu
tepat Ya, berhasil kan? Ya, so far bagus kan? Ya. Berarti lu bilang Arteta bagus dong di game ini ya? Siapa? Arteta bagus dong. Enggak, beruntungnya dia. Iyalah, masih dibilang beruntung. si City-nya goblok. Enggak dong, gak bisa bilang gitu juga dong. City goblok lah tadi. Enggak ada Rodri, enggak ada Kevin De Bruyne, ke kiri, Iya. ke kanan gitu doang. Itu pembedanya. Dan yang kayak biasanya kan kayak gitu si Bernardo Silva bisa step up. Terus Iya. juga Haaland tadi juga akhirnya Ji, terisolir juga. Gimana mau step up? Parkir tank. Iya, Lu iya. lihat. Justru makanya Justru itu keputusannya seninya Arteta di menurut gue situ. tepat di sana. Maksud Arsenal juga sering ketemu parkir tank, my friend. Dan 11 orang dan cetak gol. Enggak. Ini 10 orang yang dalam parkir tank. Coba kalau level permainan defensif lo, Arsenal tuh punya best defensif yang ada di Premier League Iya. musim ini loh. Itu Iya. kita semua harus akuin. Dari Iya, back iya. kiri, back tengah, Sekarang back- bagus banget anjir. bahkan arguably lebih bagus dari City. Pertahanan ya, gue Iya, ngomong pertahanan ya. iya. Lu lihat Timber mainnya kayak apa? Iya. Kemarin Calafiori ya walaupun ada kecolongan satu sama Savinho, Tapi tapi dia sisanya cetak gol. solid Iya, iya. gitu. Sisanya solid. Duet back tengah, anjing Gabriel mainnya bagus banget. Dan lu lihat nambah lagi Ben Wadji, Iya. nambah lagi Kiwior. Lu gila, Nggak, ditaruh semua nggak di situ. salah, Kiwior. Udah. Oh, ditambah pemain. Ditambah dia Itu masuk. Enggak, tapi itu golnya juga gara-gara corner si Ben White tolol Enggak, maksud dilewatin. gua gimana lu mau sebagus tanpa Kevin De Bruyne, tanpa Rodri, lu mau nge-break parkir tank dengan Susah memang. kombinasi back sebagus itu Susah, ya susah, gimana? susah. Lu Memang masih harus punya siapa? Pembedanya tadi emang gak ada KD sama Nggak Rodri sih. Dan ada. menurut gue agak lama dia masukin si Foden itu untuk bisa bikin variasi. Udah ada Gundogan sama Bernardo ya kayak lu bayangin kalau yang coba nge-break Bruno Fernandes. Iya, dia Ya. syuting mulu gak Iya. jelas ya. Tadi menurut gue menjadi yang pemain yang gak jelas ya Kovacic ya. Walaupun Nggak, emang terus fungsinya. kenapa duit begitu banyak sampai kena 115 bridge nggak punya Nggak, pemain tar dulu. Eh, Ini lu bias, keren, lu mulai keren, bias. keren, Enggak, lu kreatif. gua gak setuju lu mulai bias. My friend, the last 2 seasons itu surplus loh City. Kita gak belanja loh. Jumlah penjualan kita lebih gede daripada jumlah kita spend. Kenapa nggak beli pemain Justru di other way atraktif. around. Arsenal yang spend 200 juta mulu 2 musim terakhir. Ini Iya. lu nggak boleh gitu, my Loh, friend. 200 normal lah. Ya 200 normal. Iya, itu kan pembelian normal, My friend, 200. City itu sebelum itu juga spendnya 200. Sama kayak lu Enggak, sama aja. lebih. Bedanya Beli sekarang Grealish semua cepet. semua pemain Beli tuh Doku. mau ke City. Ya City udah belanjanya udah di awal. Iya, udah Bedanya selesai. Kalau Arsenal baru belanja masih Baru-baru aja. baru Karena dicicil-cicil. sebelum setahun sekali. Iya, dia Tahun baru sekali. Iya, dulu setahun sekali. dia Nggak, baru Waktu zamannya nggak. Özil. Semenjak ada Arteta lu spend paling banyak. Lo harus akuin Iya. itu. Nggak paling banyak, Enggak, lu paling banyak Koci. Nggak paling Lu banyak. sama MU paling banyak Spend banyak belanja. iya, tapi nggak paling banyak. Paling Iya lah, banyak, lu Chelsea lihat juga data banyak MU. spendnya. Chelsea kurang banyak apa? Ya Chelsea, Arsenal, MU tuh 3 Arsenal tuh paling cuma di banyak. tahun lalu sama tahun ini Tahun memang ini. yang Iya, mahal. Misalnya kan Ji. enggak yang mahal ya menurut gua. Lu lihatnya individu, lu lihatnya kombinasi Ji. Dari zaman Willian itu udah 100 lebih dia Ya, semusim. Willian kan pinjaman. Kok pinjeman lo gimana sih? Pinjaman Willian Willian dari pinjaman. Chelsea. Dari zaman Willian yang PP. masuk, my friend, dari zaman masuk Willian itu, lu lihat pemain di musim itu yang datang di combine itu 100 juta juga, tapi semenjana isinya. Oh, 100 juta Terus mah iya. murah lah nih. 100 juta mah kecil lah. Lu beli back lu berapa satu musim? Coba Nah, Ferland Mendy. Vardiol. Ferland Mendy siapa? Benjamin Mendy. Iya. John Stones. Gvardiol, cepet. Gini, lu Grealish, combine cepet. 5 musim terakhir, City tuh nggak di top 5. Ya. Karena Enggak, dia jangan 5 musim jual. terakhir. Pep kan udah hampir 10 musim. Mas 10 musim apa baru 7 musim, Nah, Ji? 8 musim. Coba lu cek deh. 8 musim. Ya tapi lu combine terakhir juga tetap nggak lebih gede, coach. Total 10 musim terakhir pun ada yang recap. MU itu di atas City. Oh iya, kalau MU Loh, iya. 10 musim terakhir lu Ya kan recap. pelatihnya ganti. Nah, Lah, sekarang jadi lu gimana pelatih. sih? Lah iya ngaruh dong. Ngaruh lah. Gua ganti pelatih belanjanya beda nih. Iya. Gimana sih? Lu tolol dong. Logikanya bego aja. Bentar. Gak bisa Ji. Ya iyalah Nah, gimana? lu ngomong spend. Heeh. Ya Iya. sama-sama spend Nggak lah, apple bisa. to apple. Iya, Lu bentar. ganti Van Hal, ganti Mourinho, ganti pelatih Iya, lagi. Ganti pasti spendnya. beli pemain Pemainnya banyak. beda lah Gimana? gimana? Lu tolol aja Ya, kalau lu gitu enggak. manajemennya. Enggak dong. Gimana sih? Logikanya nggak jalan nanti. Keuntungan City adalah mereka satu pelatih Iya. 8 tahun sehingga bongkar pasangnya nggak Ya terlalu udah, banyak. blueprintnya jadi. MU itu 4-5 pelatih. Iya. Kalau dia bilang 10 tahun terakhir,
Pasti karena Ya pelatih wajar baru lah. bongkar Nggak bisa pasang. gitu coach. Kalau lu menyalahkan spending bentar. seseorang, Dari klub satu sisi klub, lu lihatnya pembukuan, spend sama spend lah. dari posisi pembukaan, iya betul spend sama spend. Tapi kalau lihat dari sisi pembelian pemain di bawah satu pelatih, ya jelas Enggak, lu beda. kan sekarang angle lu adalah 115. Gua spend banyak. Sekarang Lah, terus MU, kenapa Chelsea, lu kena bridge 115 tanpa alasan gitu? ya tetap aja 115 tuh lu nggak bisa ngomong karena belum kebukti. Lu Gini. ngomong sekarang spend, oh gue Loh, kena 115 karena gue spend. Nggak bisa lah. Bentar. Let me finish. 115 belum terbukti kalau itu salah. Oke? Iya, emang. Tapi ada pelanggaran, artinya ada pelanggaran entah itu benar atau tidak yang dilontarkan Dugaan. dan itu banyak banget loh 115. Nggak bisa lu ngomong kayak gitu, nggak akan kena. Memang belum Nggak bersalah. ada legal stance-nya. Nggak Betul. bisa. Tapi kalau ini FA lo yang lempar. Mau lu ngomong UEFA pun nggak kena. Orang udah diputus nggak salah. Waktu UEFA iya. Nggak bisa lah, orang ini juga belum diputus. Lu mau ngomong sampai Z Tapi lu nggak bisa bilang nggak salah juga. Lah emang nggak bisa. Dugaan Nggak ada pelanggaran, legal dugaan standingnya pelanggaran. mana. Kalau nggak ada lirik kok mereka berani mengeluarkan 115. Ya udah gua sekarang gua tuduh lu aja, gua ke pengadilan sekarang, gua ngadi-ngadi. Dia Lu belum bukan diputus. FA. Gimana, aneh banget kok. Iya dong. Ya, Lu nggak FA itu bisa. kan punya reputasi, nggak sembarangan. Iya sama aja coach. Kayak misalnya Leicester juga dituduh sama FA, nggak menang. Tuduhannya cuma 3-4. Ya nggak bisa Bukan lu dari 116. Ya nanti itu udah soal dugaan nanti lah belakangan lah. Iya, Tapi nggak kan masuk, tadi nggak akan masuk. angle-nya memang loncat-loncat nih antara 115 bridge sama ngomongin spend. Karena tadi sampai ngomongin sama bandingin sama MU ya. Jelas lo bandingin sama MU ya. Nggak bisa Ji, nggak bisa. Dia bandingin secara keluar pembelian dan nggak itu masuk memang akal. benar. Ya itu Kalau benar. itu memang benar. Cuman lo Ya harus terus lihat- kalau manajemen lu tolong, Iya. terus salah gua. memang Ya enggak. Ya nggak salah. Tapi Enggak. lu nggak kesannya lu nggak belanja besar. Lo Iya. aja satu Enggak, pelatih lu- dibanding 4 enggak. pelatih. Yang coy. itu gua beli lawan- Gvardiol enggak, cepet sabar. lu. Grealish Yang gua- cepet lu. Let me finish. Yang gua lawan itu, lu bilang seolah narasinya gua doang yang spend. Everybody is spending, my friend. Everybody spend. Dan lu nge-frame itu City belanja Enggak. banyak. Tapi yang dapat enggak, tapi kalau itu framingnya yang dapat dugaan 115 cuma City dong. Iya dong, yang dapat dugaan cuma City dong. Kenapa MU nggak pernah Arsenal, diduga. MU, Chelsea nggak apa yang dapat diduga? bridge? Balik lagi, apa yang diduga, apa yang dibuktiin nggak ada. Ya, karena belum, kita nggak tahu masih juga. proses. Ya sama kalau gitu, lu nggak Enggak, bisa ngelempar kayak bahwa, begitu. Bentar. Bahwa ada tuduhan aja dari FA bukan dari pribadi, itu pasti ada sesuatu yang dilanggar. Iya nggak bisa kalau lu belum buktiin. Leicester Ya, adalah iya. buktinya. Emang berapa tuduhan Leicester Leicester? salah. Emang berapa Disalahin. tuduhan? Nggak bisa, nggak ada legal berapa tuduhan standingnya. Leicester? Berapa tuduhan Leicester? Ya nggak ya mau tuduhannya mau Ini 100 mau 100 beda nggak dong. terbukti ya nggak salah coach. Belum nggak Aduh, terbukti. nggak. Lu Belum. bertindak seolah-olah itu nggak terbukti. Belum Emang terbukti. nggak terbukti. Belum terbukti. Leicester itu Oh, udah Leicester. terbukti Nggak. nggak Nggak salah City, iya. karena nggak ada legal standing. Enggak. Lu nggak jawab pertanyaan gue. Berapa tuduhan yang dilontarkan? Nggak Dikit lah, matters dia tuduhan dikit lah. kenapa Leicester It kenapa matters, Hanif. nggak matters. Of course it Coach, matters. lu ngerti nggak kenapa gue bilang nggak matters? Kenapa? Karena legal standingnya nggak ada. Iya belum ada potok palu memang. Ji, bukan itu Ji. Apa? Gini loh. Legal standing apa yang nggak ada? Ini tuh precedence my friend. Kenapa Leicester bisa menang dari Premier League? Karena dia ngajuin tuntutan berdasarkan dasar legal standing yang nggak ada. Dia main di Championship, ya. Dia main di Championship. Dibilang ngelanggar profit sustainability dari Premier League. Ya. Dia nggak compete Nggak di ada. Premier Oh League. iya, oh iya, iya. Jadi Betul, itu true. dalam artian lu nuntut sesuatu yang nggak ada. Sama kayak City, lu nuntut profit and sustainability-nya nggak follow. Karena lu nuntutnya berdasarkan email yang dihack, nggak bisa, nggak ada legal standingnya. Kalau email yang nggak gini. Bukti yang lo ajuin, bukti bentar. yang tidak sah. Kalau Jadi email there's yang no dihack case. itu memang Lu nggak tahu sah. Itu emang nggak sah. Semua lawyer City ketika diketok palu Leicester itu tidak bersalah, Iya. semua celebrate. Itu presiden, coach. Lu nuntut sesuatu buat sesuatu yang nggak ada legal standingnya. Dalam perspektif hukum nggak bisa, Barang buktinya. nggak ada Nggak, buktinya. Kalau dari nggak bentar. Cuman memang yang menjadi Kalau dari email dia gue setuju nggak. Iya, no. iya. Tapi mereka punya bukti lain bukan hanya email. Dari mana lo tahu ada bukti lain?
Karena kalau enggak 115. Gak mungkin, kan gue udah breakdown sama lu. 65 itu terkait sama kasus apa? 35 gak follow sama gak mengikuti, gak comply sama penyelidikan. Kenapa gak comply sama penyelidikan? Gue gak perlu ngasih bukti kalau legal standing lu gak ada. Lu nuntut gue berdasarkan kasus yang gak harus valid, coach. Karena lu bukti lu tuh dihack, diambil dari sesuatu yang illegal. Jadi dari Ya sisi kalau itu enggak itu. nggak kuat. Cuman enggak Makanya. semuanya. Cuman memang yang Lu menjadi 1 poin aja bisa dipotong, bisa nggak bikin lu juara. Cuma Kayak lagi-lagi ya. Everton potong 1 pelanggaran 8 poin. Coach, itu sepakat ya. Iya. 1 poin gua terbukti, City Iya. terbukti. Gua keluar dari Premier League aja ikhlas. Ikhlas gua. Iya. Tapi buktiin itu dengan cara legal. Oh, Tapi jangan lu 5 persekusi. dapat lah. Enggak, maksud gua Nggak usah jangan lu langsung 116. langsung lu framing. Oh, 115 tuduhannya, lu spend lebih banyak. Enggak gitu, lu lihat realitinya. 10 tahun terakhir City enggak lebih di atas dari MU. Sama spendingnya. Bentar. Ini gua harus luruskan. City tidak lebih dari, karena yang dihitung itu pembelian dan penjualan. Ah. City jualnya bagus. Jadi jangan cuma dilihat dari Itu kan Bentar, PSR rumusnya bentar. itu. Iya. City jualnya bagus, tapi belinya juga Jadi banyak jangan yang cuma ngomongin. mahal-mahal. Jadi ngomongin itu lebih ke cash flow kan, bukan Iya. spend. Kalau spend kan lu yang keluar Kalau spend mah doang. besar. Yang Ya, keluar doang. justru kan emang itu yang harus dihitung. Kan Nggak. kita ngomongin regulasinya profit and sustainability. Iya. gua. Iya, betul. Lu nggak boleh rugi lebih dari 100 Iya, juta iya. pound Iya, per iya, musim. Iya. Ya untuk itu ya lu harus jual dong. Lah Iya. terus kenapa gue salah kalau gue jual bagus, terus gue belinya bagus? Enggak ada yang salah. Nggak ada Iya yang terus salah dengan aneh itu. dong. Terus Cuman gimana lu cara kita tetap bisa beli pemain gimana cara lu menggelembungkan dana yang lu dapat, dan itu yang dilakukan PSG juga, dan gak heran kalau City melakukan hal yang sama. Enggak coach, itu kita bedain coach. Penggelembungan sponsorship itu untuk yang dituduhin. Iya, dituduhkan yang itu salah dituduhin. satu. Tapi Iya. kalau yang akuntansi gua beli sama gua jual itu profit tiga musim Oh, terakhir iya. coach. Iya, Kayak iya. 3 musim terakhir. Ya wajar, Cuma- karena dia iya, juara iya, lah, wajar. iya, Lalu iya. tim juara jual Iya, pemain iya. laku ya. Cuman jelas. iya, justru topiknya di sini itu bukan cash flow. Kita bilang Spend. City pun beli spend banyak untuk pemain. Doku, Grealish, Gvardiol itu mahal semua. loh. Nunes juga 40 ya masalah Iya. kan. Jadi lumayan lah. Itu Ya mahal kalau semua. spend loh. mah semua spend kan. Gue Iya. juga Betul, sepakat tapi tadi. nggak semahal itu. Iya, tapi jangan lu framing City lebih spend lebih gede dari Arsenal. Enggak. Gue tetap percaya 115 bridge itu. Udah susah. Yang jelas ini akan sulit untuk ditunggu karena masih bulan November ya, ketok palunya nggak Ya. salah untuk penentuan. Enggak, kan November tahun depan. Oh tahun depan, Tahun bukannya depan mulainya Maret Ji. April. 2025. bukannya mulainya Enggak, April pengadilannya biar Enggak. Maret unggul 20 poin habis itu dipotong. anjing. Nggak Sengaja itu. Tapi memang itu sih, memang persediaannya kan memang walaupun belum ketok palu kok bisa gitu FA Iya. bisa lancarkan dugaan 115 tuduhan ini. Betul. Kalau memang benar ini terbukti sama sekali nggak bersalah, 10 aja 10. berarti ini FA-nya benar-benar bisa dituduh balik. Iya. Lo mencemarkan nama Iya, baik City sih betul. kalau ini benar-benar merusak image FA yang bisa lo kok bisa lo menjatuhkan itu satu tim. udah dikejar duluan. Jadi sebelum persidangan ini dilakuin, itu udah dikejar duluan sama dituntut balik FA-nya. Makanya Iya. sedikit delay persidangan ini. Karena dari tim ininya City udah duluan. Iya, jadi akhirnya tetap dilanjutkan, itu yang penting. Ya nggak apa-apa. Kita lihat nanti. Kalau misalnya apa yang nggak terbukti kita tumpengan di The Derby Iya. gitu kan. Gue yang Kita, bayar iya. kalau nggak terbukti. Anjing. Sekarang posisi klasemen berapa? 1 City. Satu City masih. Iya, Tapi 2 Chelsea kemarin keren Nih, loh. Liverpool Udah peringkat 2. 5 sekarang tiba-tiba. Iya. Nicholas Jackson Chelsea ini City ada. 1, Artinya 2 Maresca Liverpool, pelan-pelan mendapatkan 3 itu. Villa, 4 Arsenal, 5 Chelsea. Ya, MU nggak tahu di mana sebelah. Jauh. Klasemen terakhir ada di MU Wolves. poinnya sama ayam sayur. Iya, ketemu minggu depan juga. Terus Oh juga iya. Arsenal Oh akan iya. ketemu Percuma berharap sama ayam Arsenal. sayur anjing. Leicester. Gampang banget. Iya. City akan ketemu Newcastle, Arsenal akan ketemu Leicester, MU akan ketemu Spurs tuh. Oke. Dan dari ini, nah kita ngomongin sekarang ada Chelsea nih yang sekarang perlahan dia udah mulai kayaknya dapat nih Enzo Maresca. Selama memang komposisinya ini dapat 11 pemain yang terbaik yang ada, kayaknya dia udah mulai dapat nih. Gimana lo melihat si Chelsea musim ini? Ini gue mencoba melempar ini ya, pernyataan menurut lo kalian berdua gimana? Iya. Apakah sebenarnya ini adalah visioner dari seorang Todd Boehly? Visi yang maksudnya orang nggak bisa lihat dan ternyata dia bisa lihat gitu. Atau emang ini ups and down saja? Karena ketika kita semua ngolok-ngolok dia kan. Iya. Semua publik sepak bola ngolok-ngolok dia, memberikan
kontrak 10 tahun, Iya. 8 tahun. Tapi ya kalau kita lihat dari kacamata mencoba nggak bias, Iya. ini semua beban gajinya, total beban gaji satu timnya itu turunnya drastis loh. Oke. Jadi yang tadinya ada gaji 300.000, 250.000 gitu Jadi ya. cuma ada 100 Easily, ribuan. ini sekarang rata-rata 80 sampai 100.000. Betul. Jadi secara beban gaji turun. Rataan usia turun, Ji. Iya. Ya. Kemudian kalau kita lihat secara value squadnya, ada yang miss bener tapi banyak yang hit. Iya. Contoh kayak Cole Palmer. Palmer bagus banget sih. Ini kan secara Yang value hit kalau gue bilang Cole Palmer doang. ya ada yang miss juga coach. Kayak Mayoritas miss. Fofana Sekarang lu miss. beli 45 pemain, lu daftarkan 24. Jadi ada yang miss dong. Itu ada yang kan gua Lebih bilang, banyak miss gini. daripada enggak. Kalau kita lihat mana yang miss, mana yang enggaknya, menurut gua ini masih 50-50. Kenapa? Karena kan dia beli wonderkid yang gak terkenal Jadi tuh. pinjem-pinjemin Nah, dulu. itu dipinjem-pinjemin tuh coach. Sebenarnya itu belum jadi masuk dari first team. Yang masuk Iya. dari first team kan banyak yang missnya. 25 ini ya. Kita semua sepakat Iya. Modric miss dong. Ya miss lah itulah. Fofana miss dong. Miss gitu. Tapi yang lain dari itu siapa yang miss? Siapa yang mahal ya? Sisanya miss semua. Ya belum. Enggak Yang coach. mahal lah. Noni Madueke agak mendingan nih sekarang. Dan dia dibelinya gak terlalu mahal. Gitu. Terus kita ngomongin Enzo gimana Enzo? Masih belum ya? Ya Enzo sama Enzo Caicedo. Kasih udah mulai lumayan lah menurut Juris gua. out lah gua Loh, maksud gua. lumayan dengan harga 115. Oh iya, tapi kan dia posisinya emang gitu, bukan yang bisa Enggak, menjadi lumayan dengan sesuai dengan harganya enggak? Itu. belum. Ya, Tapi kan ini exactly. baru pelatihnya Ya. baru beda lagi kan. Ya. Jadi memang Enggak, menurut gua bahwa mereka bisa menang ini bagus untuk Chelsea, meningkatkan percaya diri. Tapi Iya. kalau lu bilang masuk Champions League, gue tetap gak yakin. Lu gak yakin ini masuk Big Four? menurut gua bisa menjadi salah satu pesaing MU ya. Gua tadinya mungkin jagoin MU untuk Oh iya, pesaing MU bisa tembus 4 besar ya. Tapi Iya. menurut gua Iya. dari cara main lebih firm kelihatan cara mainnya Enzo dari awal ya. Iya. Dibanding MU Cuman yang baru sekarang mulai kualitas kelihatan. pemainnya Ji, lu Iya. percaya dia visioner gak Ji? Siapanya? Boyle. Dengan menerapkan enggak ada Masih 50-50 sih. Ji, di Atletik ada artikel khusus membahas ini. Iya. Apakah dia visioner Iya. atau sebenarnya dia Nggak, goblok? kita juga terlalu cepat untuk mengambil Menjudge, keputusan iya. kalau lu sekarang bilang Chelsea akhir. Just ini 5 pertandingan, sekali kalah, sekali seri, hanya 3 kali menang. How can you say 3 kali menang cuman bisa, oh ya ini bisa. Karena squadnya bagus, oke. Karena Maresca, makanya gue tidak pernah mau menjudge Maresca karena dia Iya. baru, kasih dia kesempatan. Betul, Nanti betul. 3 kali beruntun, gak usah kalah. Seri aja, keluar lagi suara-suara itu. Iya, Jadi iya. there's no point untuk mendiskus Nah, apa kalau dari namanya. sisi dari sisi Maresca. bisnisnya sih menurut gua ya 50-50 ya nih, Fe. Karena setelah gua tahu dari sisi gajinya, Iya. kontraknya yang tadi Iya. pinter banget dia di stretch cukup panjang, ya pada akhirnya ya dia bisa mengakali semua PSV ini dengan sangat baik kan. Terutama ketika berhasil pemain-pemain yang 20-an dipinjemin itu akhirnya bisa dijual dengan harga yang profit. Ya, Ya, kalau ini- profit. Ya so far dia gak pernah So far terbukti profit, rugi coach. yang rugi besar dia kok aja. beli wonderkid yang dipinjemin ya. Iya, banyak-banyak yang wonderkid yang Madsen itu profit. Oh, iya. Madsen itu dari akademi. Ya justru profit coach. Iya, tapi dari akademi, bukan karena dia profit, dia beli jual. Sekarang kalau dia nggak profit, pemain-pemain kayak Modric lah nggak usah jauh. Iya. Lu squad yang sekarang lu jual Gini. yang mahal-mahal, do you think lebih mahal? Enggak. Makanya Gini profit nih, dari mana? bisa. Fofana kedua profit coach. Detro Iya, Fofana udah dijual profit. David Washington dijual profit. Profitnya itu berapa? Iya 5-10 juta tuh profit coach tetap. Iya, enggak bisa Tapi dulu. enggak, maksud gua- Sekarang lu beli, lu 5-10 juta profit, dihitung 40 juta lu beli Modric cepet. Profitnya dari mana? Ya sekarang kan Mudriknya belum dijual. Kan bisnisnya Kontraknya banyak coach. 8. Dia maksudnya ada dari Dia- yang Emang Makanya lu itu- pikir Modric value-nya berapa sekarang? Iya, kalau dia jual hari ini, coach. 20 Kalau dia juta jual lah. hari ini jual. Ya kalau dia jual rugi banget. Tapi Iya. makanya dia ngeprotek itu dengan kontrak 8 tahun kan. Iya, Makanya ini gue nggak bilang gue ngebelain Boyle itu visioner, enggak. Iya. Tapi mulai ada orang yang membahas. Iya, Intinya wartawan, jurnalis investigasi yang membahas. ya, tadi dia nggak sebodoh itu gitu ya. Karena is it like kita yang nggak ngelihat secara long term visinya dia? Lu nggak bisa bilang gitu juga. Iya. Bahwa dia membahas adalah dalam sikon sekarang. This is too early karena Boyle baru 2 tahun masuk, ini tahun kedua, dan 2 tahun dia udah spend 1 Besar. miliar plus. Ya. How can you ambil keputusan kalau ini ada investasi yang benar? Hanya karena
3-4 pemain dijual dengan keuntungan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan nggak bisa. Tapi kan pertanyaannya adalah kok dia bisa belanja segitu besar tapi nggak kena PSF itu kan? So far memang Karena mulai tahun ini diberlakukan yang itu kan 5 tahun. Iya. Sebelumnya yaitu Ya sama 8, itu. 9 tahun, 8 tahun. Nah, disitulah dia unggulnya. Sama dia Iya, jual iya. properti kan yang hotel. Iya, hotel itu Di- benar. Di situ dia unggulnya. Habis itu kan FIFA lihat loh, ini nggak boleh. Makanya diterapkan lu boleh kontrak 10 tahun, Iya. tapi tetap yang dihitung hanya 5 tahun. Iya. Tapi ya itu kebijakan kontrak panjang dan juga gaji yang gak terlalu besar, makanya kemarin Osimhen nggak mau ke Chelsea kan nyata dia punya strict batasan gaji yang akhirnya. Osimhen gila minta 30 Iya, juta. maksud gua kan. 500.000 Ya maksud seminggu. gua kan Gila. kalau ngomongin stupid kan jelas lebih ketahuan stupid era Woodward gitu kan, yang mau gaji Alexis Sanchez 500 ingat gua. Iya. Terus juga Sancho juga cukup mahal, Martial naik gaji dan lain-lain. Jadi memang Chelsea menurut gue ini masih investasi yang akan ditunggu nih. Ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan, justru yang merugikan buat makanya mereka tuh ya. question mark Iya. yang gue lempar Iya. itu. Nyata tidak sebodoh itu ya. Ternyata jangan-jangan Is it? Kan dia kita semua udah untuk jangka panjang ya. ngefonis kan. Ini tolol nih orang nggak ngerti bola nih gitu, Iya. kita olok-olok kan. Tapi is it really dari si begitu? bisnisnya nyata dia punya sesuatu yang bisa ditawarkan gitu ya. Iya. Oke, kita dari Chelsea kita pindah ke Liverpool yang kemarin menang. Ini gue cukup kaget ya. Bournemouth yang menurut gue cara mainnya cukup suka mengganjal tim-tim besar dan cara mainnya agresif. Tapi kemarin Liverpool menang dengan cukup nyaman. Iya. Dan 3 gol tanpa balas. Gimana lo melihatnya Liverpool dan juga Bournemouth ini? Dan Highlight. Diaz fire lah. Gini, Nunes. bahwa Liverpool main bagus, gue nggak heran. Dia hanya 1 kali main jelek, yaitu lawan Forest. Oh iya. Di situ yang dibahas sama hatersnya, terutama fans MU. Iya ya. Oke, sementara sisanya mereka nggak ngelihat. Padahal mereka main solid. Iya. Jadi untuk gue sih nggak heran mereka menang 3-0 di kandang pula. Iya, kemarin gue juga kan yang minggu lalu gue ingat banget tuh gue sempat bahas yang gue dibully sama fans MU sendiri. Mana bang lo katanya bilang Arne Slot mainnya lebih pakem dari awal daripada Ten Hag. Gue bilang ya ini cuma 1 pertandingan bro. Kalau lo bisa ngomongin 5 pertandingan dia kalah atau seri, lo baru bisa ngejudge Arne Slot fraud ataupun apalah. Tapi baru sekali kalah loh. Iya, gue bilang itu hanya 1 setback yang nggak bisa lo menjadiin sebuah tesis lah gitu. Itu semua tim mengalami hal kayak begitu. Betul. Nggak semua tim beruntung kayak City di menit terakhir lawan 10 orang detik terakhir. Nggak beruntung lah, tapi itu konsisten banget bisa sih dia. cetak gol. Itu kualitas City sih memang. Framingnya anjing banget emang. Tapi itu sama emang gue udah tinggal nunggu. Ini kayaknya bakal ada gol nih dengan adanya Grealish masuk tuh akhirnya ada orang-orang yang dibutuhkan untuk mendobrak itu ada semua di sana. Itu udah jatuh dari langit Ji. Itu udah tadi gue udah pada prinsip udah pasrah gue. Itu kalau nggak 10 pemain Ji kalah itu City. Iya, itu kuncinya 10 pemain. Tapi kan lo sama aja lo ngomong itu kalau Rodi nggak cedera ya mungkin si Arsenal juga nggak akan seluas itu. Kalau kan. Odegaard nggak cedera juga mau ya sama aja. Juga cedera juga coach sama-sama lah maksudnya itu kan. 2 pemain nih, Arsenal cuma 1 yang kehilangan. Arsenal kan cuma enggak. Oh iya. Nah, ya tapi kan sekarang ngomongin ini kan ada 2 tata kontainer yang bertemu lah. Tapi oke lah. Kita sudah membahas cukup panas dari review-review nih. Ya memang selalu panas kalau ngobrolin persaingan IPL sampai kita berurat ya guys lehernya biar lebih dingin. Gue mau ingetin kalian buat belanja Rexona Men High School yang baru yang punya wangi juara seperti Manchester City sampai putusan 115 keluar dan berikan perlindungan 72 jam segar non-stop. Ya langsung aja check out. Tapi sebelum check out tetap pantau 115 bridge itu. Baru check out karena pasti akan ada promo-promo spesial untuk para domba. Atau lu bisa langsung klik link di pin komen di bawah ini sekarang juga. Masih lama ya. Nah kita pindah dari Premier League kita ke La Liga dulu ya. Udah berapa skor lu? 5-1 udah ya? selesai, udah full time. 5-1 dong. Tapi akhirnya gue melihat sekarang Madrid ini mungkin salah satu game terbaik Madrid ya tadi malam dari pemain-pemain depannya cukup bisa berharmonisasi lah walaupun Vinicius sempat dicadangin dulu. Begitu Vini masuk baru tuh kelihatan enaknya antara Vini sama Mbappe even sama Endrick udah bisa ada chemistry yang jalan. Dan kemarin ketika Vini masuk pun juga dia sama Rodrigo udah langsung dapat gitu chemistry. Jadi kayaknya nggak akan ada isu dari sisi chemistry-nya, tinggal bagaimana menempatkan pemain tengah yang itu bisa lebih smooth lah untuk bisa memainkan bola gitu. Yang tadi yang coach selalu bilang nggak ada cross itu ngaruh banget gitu ya. Lalu gimana ngeliat Madrid sekarang menang dengan telak ini? Gak heran. Dalam arti mereka punya banyak pemain, bukan satu dua, banyak pemain yang berkualitas. Tapi yang gue kritik kan, dan itu fans Madrid itu emang IQ-nya rata-rata 78 kan, jadi gak paham gitu. Yang gue kritik bukan menang kalahnya. Yang gue kritik ada permainannya yang sebenarnya gak jelek.
cuman bisa jauh lebih bagus Iya, dengan pemain dengan kayak gitu. pemain yang ada. Iya, iya. Tapi sama orang kan suka bahkan ada pandit-pandit sendiri ngomongin gue, kok bisa coach bilang begitu miskin taktik sementara dia menang terus ya. Orang tolol jangan kita terpancing dengan statement yang Enggak, tolol. tapi kalau ya. di luar itu gue soal kalau kutipan mesin taktiknya gue juga gak setuju sih. Kalau bilang dia bisa main lebih bagus dengan kualitas yang ada. Ya, itu bukan mesin iya. taktik, Ya Ji. enggak dong coach. Apa dong? Kalau mesin taktik mah lo benar-benar gak bisa memainkan Memang pemain-pemain. nggak gitu. bisa, emang nggak ada pattern. Enggak, tapi kan enggak dong. Lo gak bisa bilang gak ada pattern. Ada di one of those games dia mainnya lebih bagus dong. Sekali-sekali. Ya kan? Ya tapi dengan kualitas yang mereka punya, harusnya mereka bisa mendominasi semua pertandingan, memenangkan ball possession semua pertandingan. And nggak terjadi Ya kalau harusnya kan bertahun-tahun. tahun lalu pun juga lu mengakui mainnya City juga banyak yang gak bagusnya dong di Iya. Ballpep kan. Ya kan? Tahun lalu memang Berarti jelek. dia tahun lalu miskin taktik Tapi juga mereka dong. mereka juara loh. Ya sama City kan Madrid juga juara coach. Madrid 3 tahun di mana Barca terseok-seok dengan Benzema dengan berapa nggak juara La Liga, nggak juara Champions League. Ya iya, tapi berapa juara Champions League ya 5 tahun terakhir? Ya, ini karena Barcanya lagi Enggak hancur. di Champions League 5 tahun terakhir berapa Nggak juaranya? tahu 2, Ya. 3. Enggak, dominasi 3 dua. lah dia. 3. Kan era Benzema Tiga. aja udah. Ya, Benzema sekali. Sekali. Dia yang comeback 2 ya? itu loh yang sampai menang di Iya, Iya. itu. Oh iya ya. Yang kita semua nggak ada yang jagoin Madrid tiba-tiba dia juara. Iya iya. Tahun itu. Iya. Ya, artinya Iya. nggak segampang itu juga karena mungkin kalau pelatih mesin taktik menurut gue nggak bisa lu megang. sebut satu tim yang begitu mewah yang mainnya jelek kayak Madrid atau PSG. nggak bagus. PSG 2 tahun lalu ada Messi, ada Mbappe, dan Neymar. itu baru pelatih mesin taktik menurut gue. Enggak, itu 3 pemain umurnya 450 kalau lu gabung. Mbappe kan Enggak lah, Mbappe kan mereka kan masih fresh. muda-muda rata-rata. Ya, tapi kan- Cuman Modric aja yang 3 yang praktis tua, yang lain kan baru 32, Oh 33. iya. Enggak kalau PSG Tapi kan mungkin jelek. menurut gue yang beda musim ini persaingan kedua tim ini. Barca akhirnya punya pelatih yang Iya, pas. menurut gue beda di Dan pelatih. pemainnya muda, Pemainnya murah muda, iya. dan nggak top kayak Madrid. Iya. Iya, iya. Tapi bisa 6 kali beruntun menang. Iya. Enggak, tapi kan Dan bedanya telak menangnya. ya karena Barca sudah melalui pemain top tapi rugi bandar gitu kan. Iya. Coutinho, Griezmann, Dembele itu kan udah rugi Iya, bandar iya. semua buat mereka. Ya, tapi kan ada juga Dembele. pemain-pemain yang maksudnya kita regard sebagai flop di musim pertama tuh bisa recover kayak Rafinha kan tiba-tiba jadi gacor Malah ini emang oke, gitu. iya. Tahun ini Gua gacor kalau bilang banget. sama dia, Iya. harganya mungkin kemahalan, tapi Iya. menurut gue dia bukan pemain flop lah. Iya, nggak maksudnya kan kayak dibandingin sama musim sama Xavi yang pertama atau kedua gitu Iya, kan. iya, iya. Nggak, kontribusi Rafinha is not enough untuk harga segitu. Iya. Mm-mm. Nah ini yang maksudnya Dari kita sisi lihat harga, ada iya. ada improvement kan, dan itu kan selalu terjadi ada reaksi-reaksi ketika ada pelatih baru. Contoh mungkin ya gue bandinginnya sama yang gue paham ya, Ya. Antonio Conte, Victor Moses jadi gacor men. Iya, Iya dong, zaman dulu Marcos ya. Alonso jadi Iya, gacor. Iya, iya, iya. Cuado Asamoah Iya, jadi iya, bagus di iya, Juve iya. gitu. Juara juga kan. Dan juara Di gitu. Chelsea. Nah mungkin ini yang bisa disulap sama Hansi Flick. Cuman gue yang sepakat sama Jasin di level Madrid adalah ini kan Ancelotti ini kalau sepakat gue kalau miskin taktik gue agak sedikit debatable lah. Kan karena kita ngelihat versi dia ngebawa Milan dengan formasi pohon Natal tuh main Iya. bagus juga Iya. coach. Sempat Dulu, main iya. bagus. Kan Iya. gue nggak Tapi ngomong dulu. iya. tapi Gua sebenarnya kalau ngomong lihat di lagi itu belakang. mainnya juga gak bagus-bagus amat nih. Kalau lihat ya, cara Iya. mainnya lebih pragmatis juga Benar. sebenarnya kan. Makanya kan sebenarnya yang coach Jasin highlight adalah Ancelotti selalu beruntung punya pemain dengan kualitas Iya. yang tinggi. Lu lihat aja Nah. di Everton kayak apa. Iya, nah ketika dia punya kayak Madrid sekarang, mungkin itu yang dia selalu reiterate kan. Iya. Di musim panas, gue pusing nih, gue nggak tahu mau mainin siapa. Dia bilang gitu Iya. kan. Karena menurut gue dengan adanya Mbappe, dia mesti recalibrate lagi nih susunan gaya Iya. mainnya, mesti kayak gimana ngandelin siapa. Nah itu yang harus ditemuin dulu, karena dia punya Jude Bellingham. Dia punya Iya. Mbappe, dia punya Iya. Vini, dia Endrick. punya Rodrigo. Ada Guler. Endrick lagi, Iya. ada Iya. Guler. Dia mesti mikir kan nih gimana biar ini tim bisa balance. Iya, Justru lebih salut sama Hansi Flick. Hanya beli Olmo, notabene cedera, banyak cedera, pemain muda, main atraktif, menang banyak. Tapi baru 5 game my friend juga sama aja ya betul. kan. Iya, iya. Tapi dalam 5 game ini, lu bisa kasih Iya. pujian ke Hansi Flick. Bener-bener itu Ya. bedanya memang. Itu bedanya nggak bisa gue kasih ke Thiago Motta ya. Anjing 0-0. Gila Todd Koopmeiners lari-lari doang men anjing. 0-0 3 kali loh. Ya itulah Iya. yang gak bisa gue bela juga seorang Ten Hag 3 musim loh coy. Iya. 3 musim mainnya, Gue tidur Ji, anjir Ji. 3 musim mainnya bikin gue ngantuk kebanyakan pakai tai tuh main itu. Kalau itu bener, cuman kalau gue bilang Ten Hag juga salah iya, Iya. tapi banyak yang salah, faktor salah bukan hanya Ten Hag doang, Iya cuman terutama kan manajemennya. cuman kan pasti kalau kayak gitu yang dipenggal duluan ya pelatih Iya, mau gak mau kan betul, mau gimana betul. pun juga Coach, cara. udah lah, Betul. nggak usah lu belain Ten Hag. Udah selesai. Enggak, Udah nggak belum capek boleh. kita, udah. Enggak, MU ini terlalu
hancur sampah di dalamnya. Dia emang udah ini banget ya udah. Kita gak usah ngomongin soal Madrid dulu, tapi kalau ngomongin soal ini, soal Yamal, menurut lo dia berapa tahun lagi untuk bisa menjadi pemain yang Nggak perlu. matang? Nggak perlu Ini 1-2 tahun ini. cukup. Udah bisa menjadi kandidat Ballon d'Or kayak Vini, Iya, Mbappe iya, ya. iya, 2 tahun iya, lagi iya. untuk bisa, Setuju. ya kan? Ini Iya. orang yang Beda lebih, levelnya. lebih banyak. cepat tua daripada umurnya ya. Lebih Iya. mateng Iya. daripada umurnya. Ya lu kalau dia umur 16 saja main di Piala Eropa, dia obok-obok semua lawannya, Iya, kan iya gila sih. lu. 16 tahun lu. Iya. Iya. Baru di transisi 17 tahun ya. Baru 17 tahun dan 1 hari langsung juara Eropa. Iya. Itu gila sih ya, memang dia, dan memang impactnya juga cukup besar ya. Iya. Bahkan di Liga musim ini pun udah membuktikan dia bisa terus melanjutkan konsistensinya, bukan cuman di periode waktu yang singkat doang. Apakah Lamine Yamal bisa membuat pertarungan sama Mbappe menjadi Ballon d'Or untuk kedepannya menurut kalian? Gimana? Ya, Atau menurut bisa. lo ada Haaland juga di sana, Iya, Pak. Bellingham di sana? Nah, Haaland itu kan lebih ke cetak gol doang. Iya. Which is gak gampang juga. Enggak ya? Cuman kalau secara komplit si Yamal sama Mbappe bisa cetak gol, bisa kasih assist. Iya. Setuju. Ya ini mungkin jadi dominasi baru ya untuk duopoli kayak Messi Ronaldo nanti. Tapi bedanya 7 tahun. Apa? Iya. Usianya Mbappe sama Yamal. iya. Jauh. Ya Majut Jauh. mungkin nanti dia Majut kalau misalnya Jut bisa ini ya. Iya. Tapi Nggak- Jude nggak susah lah. yakin Jude. Dia gelandang sentral Nggak yang yakin, menurut gue Iya. nggak akan Jude ini dapat. bagus tapi nggak Maksud gue top. gini, Iya. kalau misalnya Jut bisa reinventing. Sekarang gini, kita tuh kan bingung ya sebenarnya posisi Jut sekarang ya. Iya. Dibilang defensive midfield dia pernah main di situ Iya. di Iya, Dortmund. nomor 8 Box to pernah. box pernah main Iya. nomor 10 sama pernah. Inggris kan. False Iya. nine juga bisa. Iya, Di nah kiri juga pernah. kalau misalnya dia bisa reinventing permainannya dia kayak se-efektif misalnya Lampard gitu Ji. Hmm. Menurut gue bisa dia jadi kandidat Ballon d'Or, tapi mungkin kayak Kakak gitu. Tapi Iya, mungkin iya. nggak kayak Messi Ronaldo yang konsisten 10 tahun ya. Iya. Mungkin di 1-2 musim bisa. 1-2 musim. Kayak dulu kan zaman-zamannya ada Pavel Nedved pernah menang, Iya, gitu kan iya. Zidane pernah menang Iya. gitu di 1-2 musim gitu. Iya, karena susahnya adalah kalau di kakak kan memang dia menjadi itu formasi pohon Natal yang memang perannya sangat besar kan. Iya. Nah kalau di Bellingham tuh dia juga harus membagi egonya sama 3 orang di depan. Menurut Iya. gua susah bikin dia untuk menjadi Ballon d'Or. Formasi Ponato udah diterapkan sama Van Gaal sebelum sama Ancelotti. Iya, Kasih mungkin tahu aja. Ininya materi yang di Van Gaal Beda. kurang- Iya, beda kurang materi. mentereng Gitu, gitu, Ji. jago, ya. Iya. Beda materi, betul. Iya. Ini lo kalau lihat yang di Ancelotti mah mohon maaf Iya, nih merem gila banget. anjir. Itu lagi top-topnya Iya. Serie A juga kan. Seedorf ya gila Iya. gitu. Oke, itu dia, dan jangan lupa nanti juga ada apa El Clasico kapan pertama? Menarik nih El Clasico. Tanggal berapa? 27 Oktober tuh pas Coach Justin pulang dari Eropa pertama ya. Dan The Derby Itu akan gue kalian dengan tugas live reaction. di Semarang, tapi demi El Clasico gue pulang duluan. Kurang loyal apa coba? Terus itu berangkat lagi tanggal berapa lu? 3.20. Ke Portugal. Lu balik ke sini buat siaran dong terus lu balik lagi ke Enggak, itu. gue sampai tanggal 23, Ah. 25 gue ke Semarang. Oh. Nah, terus? Nah pas hari 23 gue 25 gue Semarang, ada event-event. 27 Pulang. siang gue pulang. Terus balik lagi ke Malam El Clasico. pulang ke Portugal kapan? Ke Portugal 20 sampai 30 November. 20. Oh, cuman 10 hari. 10 hari Kok doang. mahal banget Kecil bayarnya anjing. Iya. 10 hari tapi mantep banget. Oke, ini dan pastinya ada Dodi untuk saksikan terus The Derby tiap hari Itulah Senin. bedanya gue dengan yang lain yang Iya. suka meremehkan gue. Dan pastinya ada yang saksikan terus The Derby tiap hari Senin di channel YouTube Coach Justin. Dan jangan lupa juga nanti ada next live reaction timnasnya pada bulan Oktober, pada tanggal 10 Oktober hari Kamis jam 22.00 waktu Indonesia Barat, Bahrain lawan Indonesia. Gua Dari sama gue Panji, live Zoom gua- dari Vienna. Ya, gua sama Panji yang live dari studio, Koci dari Vienna, nanti akan ada bintang tamu 1 pandit. Yoi, dan pastinya ramaikan terus, support kita terus, dan juga belanja produk Rexona terus yang memberikan kalian kesegaran 72 jam. Thank you semuanya buat Dodi yang sudah menyaksikan dan support terus. Lanjut terus sama Rexona. Bye-bye semuanya. Lanjut terus. Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi.